Dalam pembelajaran di era digital, guru dituntut mampu untuk memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik murid. Pada pembelajaran kelas 1, saya menemukan bahwa belajar tentang denah dan arah bukan hal yang mudah bagi murid. Padahal ini adalah keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika materi ini disampaikan dengan metode dan media yang konvensional, maka murid kelas 1 yang memang masih dalam tahap berpikir operasional konkret akan cenderung mudah bosan dan tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Terlebih, ini adalah materi abstrak yang butuh untuk divisualisasikan dengan lebih nyata. Tantangan bagi saya untuk menghadirkan pembelajaran yang interaktif dengan menyesuaikan penyajian materi, penggunaan metode dan media pembelajaran berdasarkan karakteristik murid kelas 1 SD. Berdasarkan latar belakang tersebut, inilah praktik baik yang saya lakukan. Pembelajaran arah dan denah berbasis coding melalui strategi station rotation berbantuan media inovatif, Kopi Jalanku Mikir Ide. Pembelajaran saya awali dengan melakukan gerak dan lagu yang sesuai dengan materi arah dan denah. Selanjutnya, saya memberikan pertanyaan pemantik untuk murid. Kalian pernah nggak mau pergi ke rumah teman atau saudara tapi kesasar karena nggak tahu arah? Pernah? Oke. Kira-kira bagaimana perasaannya kalau kesasar? Pemberian pertanyaan pemantik ini saya lakukan agar murid benar-benar merasakan bahwa materi denah dan arah ini dekat dengan kehidupan mereka dan sangat mereka butuhkan. Hal ini kemudian saya kaitkan dengan tujuan pembelajaran dari materi yang akan mereka pelajari. Setelah melakukan recall materi pada pertemuan sebelumnya, saya kemudian membagi murid ke dalam 3 kelompok. 3 kelompok ini akan melakukan pembelajaran pada stasiun-stasiun yang sudah saya sediakan. Di awal, saya menjelaskan teknik perputaran stasiun yang akan dilalui oleh kelompok-kelompok murid. Selain itu, saya juga menjelaskan cara penggunaan media pada setiap stasiun yang berbeda. Mulai dari stasiun 1 dengan media coding pintar, stasiun 2 dengan media Jalanku, dan stasiun 3 dengan misi kurir. Selamat datang kelompok 3 di game Kopi Coding Pintar. Ayo kelompok 3, bantu Indo menuju ke pintu. Pada stasiun pertama, murid belajar menggunakan papan interaktif digital dengan media yang saya buat dengan 2 aktivitas utama, yakni menentukan arah dan menyusun instruksi langkah agar karakter Ido dapat mencapai tujuan. Aktivitas kedua, murid membaca denah digital dan menjawab pertanyaan dengan drag and drop. Melalui game pada stasiun 1 ini, murid mengeksplorasi konsep arah dan denah dengan cara yang menyenangkan. Mereka juga terlatih untuk berkolaborasi antar anggota kelompok. Kanan, kanan, maju, maju. Pada stasiun kedua, pembelajaran berlanjut melalui aktivitas unplug coding menggunakan media Jalanku, jelajah arah lingkungan rumahku. Murid bermain peran sebagai robot, programmer, dan pembaca soal. Kamu pergi ke warung dengan melewati stasiun. Maju, terus kanan. Kanan. Pada stasiun 3, murid menjalankan misi kurir mengantar paket. Murid membaca denah lokasi untuk pengantaran paket, lalu berdiskusi untuk menentukan rute pengantaran paket sesuai dengan petunjuk arah yang ada. Dari kantor pos belok kanan, ada pertigaan belok kanan, belok kiri, lalu temukan rumah di sebelah kanan restoran. Rumah Cici. Berarti tempel. Setelah 15 menit belajar di stasiun masing-masing, maka saatnya murid bergeser ke stasiun berikutnya. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai stasiun telah dilalui oleh masing-masing kelompok murid. Melalui 3 stasiun pembelajaran ini, murid tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar berpikir, berkolaborasi, dan menemukan solusi. Menghadirkan pembelajaran yang memadukan teknologi, aktivitas nyata, dan pembelajaran mendalam dalam satu pengalaman belajar yang utuh. Setelah semua stasiun pembelajaran terlewati, saya kemudian mengajak murid
untuk bertanya jawab dan memberikan kesempatan untuk murid menanyakan hal yang belum mereka pahami. Setelah itu baru saya mengajak murid untuk mengerjakan lembar evaluasi. Tidak lupa saya berkeliling kelas untuk memastikan semua murid menjawab semua pertanyaan tanpa ada yang terlewat. Setelah evaluasi berakhir, saya kemudian mengajak murid untuk menyimpulkan inti materi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah itu, saya mengajak murid untuk merefleksikan pembelajaran dengan tanya jawab. Kalian sudah bermain di semua stasiun? Bagaimana perasaannya? Seru nggak belajar arah pakai stasiun-stasiun kayak gini? Selain itu, saya juga mengajak murid untuk merefleksi pembelajaran dengan menggambar emoji perasaan sesuai dengan pengalaman belajar mereka hari ini. Ternyata dengan strategi dan media yang saya gunakan, murid sangat senang mengikuti pembelajaran. Mereka juga lebih paham tentang arah dan denah. Hasil belajar mereka nilainya bagus dan semua murid terlibat aktif dalam setiap proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Dari pembelajaran ini saya menyadari ketika guru peka terhadap kebutuhan belajar murid dan terbuka untuk berinovasi, pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal dan bermakna.